أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan siang hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Taala dengan hidayah yang Allah berikan, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ini untuk menuju salah satu rumah Allah Taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar, merupakan nikmat yang sangat agung, di mana seorang hamba dimampukan untuk ia dapat melaksanakan, menambah keimanan, ketakwaannya kepada Allah Taala. Karena kita sadar betul, jika seorang hamba bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah bukan karena kuatnya badannya, bukan karena sehatnya badannya, bukan karena besarnya badannya, akan tetapi semata-mata murni hidayah taufik yang Allah berikan. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Taala dan tidak bosan-bosan khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Taala. Karena ketakwaan inilah yang sebenar-benarnya bekal kita sadar dengan sesadar-sadarnya kita akan meninggalkan dunia ini. Jikalau kita meninggalkan dunia ini, maka semuanya akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan, aset-aset yang kita kumpulkan kita akan tinggalkan. Maka takwa inilah yang akan menemani kita kelak, amal yang akan menemani kita dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya, dengan takwa ini Allah Taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dengan takwa ini pula Allah Taala akan menyelamatkan seorang mukmin dari azabnya. Dengan takwa ini pula Allah Taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkannya dari bumi.
Yang kemudian dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, makhraj dari setiap problem, permasalahan yang kita hadapi baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah amalan yang begitu agung kemuliaan yang dikabarkan kepada kita. Sebuah amal yang merupakan jalan semua rasul. Semua amal jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amal tersebut begitu banyak fadail, keutamaan, sampai penduduk langit, sampai penduduk bumi, sampai dengan ikan-ikan, sampai dengan semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan dengan rahmat. Yang kemudian ini merupakan jalan kebahagiaan, jalan seorang hamba mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu adalah jalan di mana kita menyampaikan syiar Islam, berdakwah, menyampaikan dinul yang hak ini kepada saudara-saudara kita, kepada umat manusia. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan dalam Quran surat Al-Asr yang kita pun hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia, kita semuanya yang bergelar manusia, Allah kabarkan dalam keadaan kerugian. Namun ayat ini tidak berhenti, jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan, mengecualikan ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Bukan hanya itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka adalah orang-orang yang saling nasihat menasihati, yang saling mengingatkan di dalam jalan kebenaran dan di dalam kesabaran. Ibadah ini butuh sabar, jemaah. Sehingga nasihat mengajak kepada kebaikan sudah seyogyanya, tidak putus, jemaah. Yang kemudian surat ini pun mengabarkan kepada kita bahwasanya salah satu jalan seorang hamba mendapatkan sebuah keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan dakwah ini, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya itu, jemaah. Begitu mulianya jalan ini yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan sampai ada kemungkinan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga anak keturunan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafun 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan, dan hendaklah mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal yakhshal alladzina law taraku min khalfihim, kalaulah seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka, artinya generasi mereka, anak keturunan mereka, yang kemudian dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Kita khawatir terhadap anak-anak kita, bagaimana nanti nasib ke depannya, seperti apa kehidupannya, bagaimana ia mengenal Rabb-nya. Khafu 'alaihim, maka perintahnya kepada kita falyattaqullah. Maka jemaah,
salah satu menjaga anak kita adalah ketakwaan orang tua kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah nanti yang urus di belakang. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun melanjutkan, wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah ia untuk berkata yang baik, berkata yang benar, dan sebaik-baik perkataan adalah dakwah ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah menyampaikan qala Allah. Sebaik-baik perkataan adalah menyampaikan qala Rasul. Yang kemudian ini menjadi sebuah keutamaan, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga anak-anak kita. Yang kemudian dengan hal tersebut mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga generasi-generasi kita. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakwah ini adalah amal yang sangat, dakwah adalah amalan yang sangat luar biasa. Mengajak orang mengenal Rabb-Nya merupakan jalan para rasul, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan dalam Quran surat Yusuf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan, katakanlah wahai Muhammad, qul hadhihi sabil, inilah jalan, inilah jalan para rasul, yaitu adalah berdakwah, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, menyampaikan syariat ini kepada umat. Yang sehingga jemaah, terkadang kita berlomba-lomba jika kita berinfak, bersedekah. Terkadang kita berlomba-lomba supaya duduk di saf yang paling depan. Terkadang kita berlomba-lomba dalam amalan-amalan bulan Ramadan, namun dalam dakwah mundur. Seharusnya ini pun harus berlomba-lomba, kita harus ambil. Jika ada kegiatan-kegiatan di mana itu adalah kegiatan dakwah, kajian, dibentuk panitia, daftarkan diri kita jemaah, ambil bagian, ambil itu jemaah. Kenapa? Itu adalah jalan yang sangat luar biasa baiknya, jalan para rasul. Allah akan memperbaiki generasi kita. Tidak ada amal kecuali yang paling mulia kecuali jalan ini. Mari kita tengok. Sebelum saya sampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya keutamaan yang Allah akan berikan. Yang kemudian dalam ayat tersebut jemaah, dikala Nabi kita diperintahkan qul hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan yang mana? Ad'u ilallah, ajak manusia untuk mengenal Rabb-Nya. Ajak manusia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal Rabbul Alamin, mengenal syariat yang Allah turunkan. Ala basiratin ana, di atas hujjah yang jelas, di atas petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani. Dan itulah jalan orang-orang yang mengikuti. Hari ini kita mengklaim, mengaku diri kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lari jadi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya jemaah? Ada kegiatan kajian dakwah, menyampaikan hadis, menyampaikan qala Allah, Al-Qur'an dibuka, penjelasan para ulama dibuka, kabur semua. Padahal mengaklaim dirinya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini ditegaskan, itulah jalan orang-orang yang mengikutiku, katanya. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrik, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat musyrik. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, amal yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas bil khair
Nabi kita mengabarkan sesungguhnya Allah, innallah wa malaikah, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawat, dan penduduk langit, wal ard, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang, sampai ikan yang ada di lautan, mereka mendoakan dengan keselamatan. Berselawat terhadap siapa? Mereka yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Namun Ustaz, saya tidak punya ilmu. Apa yang saya akan sampaikan? Jawab, jangan berputus asa. Allah membagi-bagi dalam hal ini. Ada yang Allah titipi ilmu, dia berjuang dengan ilmunya. Karena ilmu ada zakat yang harus dikeluarkan, bukan hanya harta. Ada yang Allah titipi harta yang melimpah, yang longgar, maka berdakwah dengan hartanya. Ada yang Allah titipi akal pikiran dengan ide-idenya, kreativitas, karena dakwah ini adalah jalan sabar, jalan keikhlasan, jalan ketulusan. Kalau tidak sabar, tidak tulus, tidak akan terjadi dakwah. Yang kemudian sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah pun menitipkan kita tenaga. Dengan tenaganya, apa yang kita punya sumbangkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kemudian itu jalan kebaikan. Mari kita tengok mana amalan yang kemudian ada sampai kabar penduduk langit, sampai penduduk bumi, sampai semut-semut, ikan-ikan mendoakan dengan kebaikan. Tidak ada jemaah. Maka ini amal yang sangat luar biasa. Jika kita berdakwah, jika kita menyampaikan risalah ini, yang kemudian seorang hamba menjadi alim, seorang hamba menjadi berilmu, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun kabarkan bahwasanya dari hamba-hambaku yang takut kepadaku, yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita melihat saudara kita, kenapa tidak datang ke masjid salat berjamaah? Karena dia tidak punya ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya betul, bagaimana keutamaannya, bagaimana akibat dia meninggalkan itu, timbul iman dalam dirinya, dia akan datang ke masjid. Sehingga jamaah yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini amal yang sangat luar biasa, amal yang sangat agung. Pastikan nama kita ikut andil di dalam dakwah. Apa yang Allah titipi, itu yang kita berikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian orang tua khawatir, sebagian orang tua takut dikala anaknya menjadi seorang ustaz jemaah, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, takut tentang kehidupannya, bagaimana nasib karirnya, bagaimana rizkinya jemaah. Padahal ini adalah sebaik-baik sebuah pekerjaan. Sebaik-baik pekerjaan adalah menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan mengurus kehidupannya. Itulah sebaik-baik pekerjaan, sampai-sampai ikan mendoakan dengan kebaikan. Oleh karena jangan berkecil hati jikalau anak kita condong untuk mendalami dinul Islam, support supaya ia menjadi seorang yang alim, seorang yang mengerti, mengenal Rabbul Alamin. Yang kemudian mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan sampai dengan ajal menjemput kita. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk selalu ikhlas di dalam berdakwah ini, menyebarkan dinul Islam ini, yang mana merupakan atapnya dinul Islam tersebut, yaitu berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر دعوانا السلام